Yo, halo guys, gimana kabar kalian? Masih baik ya? Oke, balik lagi di channel saya. Seperti biasa, kita bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oh ya, BTW sorry ya, udah lama nggak upload nih. Soalnya Mimin ya biasalah, sibuk ya kan. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah sebelumnya Jang Tesan yang sudah tiba di kantor pusat Bank Komersial Hong Kong, dan di sini ada seseorang yang mengatakan, itu benar-benar menakjubkan. Dia mendapatkan ini semua di usia semuda itu. Apa laporan ini dapat dipercaya? Pria berambut kuning ini pun menjawab, tim khusus sudah memeriksa semuanya. Itu semua bisa dipercaya. Orang berkacamata ini pun mengatakan, pasti ada alasan untuk mempercayakan dana dalam jumlah besar pada anak di bawah umur. Apa mungkin itu warisan yang dirahasiakan? Jika bukan, apa dia jenius investasi? Dan peringkat pinjaman ini adalah A+3. Itu bukanlah peringkat yang bisa didapatkan seseorang. Tapi individu ingin meminjam 100 juta dolar sebagai jaminan untuk ratusan miliar rekening saham. Ada banyak agunan jika itu adalah transaksi dengan pemulihan yang tinggi. Namun sebelum kakek ini melanjutkan perkataannya, tiba-tiba pria berambut kuning ini pun mengatakan, oh ya, BTW jaminan atau agunan adalah aset atau barang-barang milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima. Oke, lanjut. Pria berambut kuning ini pun mengatakan, Direktur, kenapa Anda begitu khawatir? Tingkat bunganya 15% per tahun. Itu adalah keuntungan yang sempurna dan bagus. Pria tua berkacamata ini pun hanya terdiam mendengarnya. Lalu Sin pun berpindah di awal Jang Tesan yang baru saja tiba di depan gedung pusat Bank Komersial Hong Kong. Jang Tesan pun berkata dalam hati, Bank Komersial Kantor Pusat Hong Kong. Aku akhirnya tiba. Melihat Jang Tesan yang tersenyum memandangi gedung tersebut, Clara pun mengatakan, apa Anda ingin masuk? Semua orang sedang menunggu Anda. Ah iya, jawab Jang Tesan. Setibanya di dalam kantor, pria berambut kuning dan kakek berkacamata ini pun terkejut karena melihat Jang Tesan yang memang masihlah benar-benar muda. Clara pun melaporkan, saya telah membawa CEO Jang. Kakek berkacamata pun menyambut Jang Tesan. Selamat datang di Hong Kong. Saya Leo Stewart, Direktur Investasi Keuangan di HSBC. Dan yang ada di samping saya ini adalah pimpinan tim Harry Lawrence. Jang Tesan pun menjawab, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Anda berdua ini bangsawan Inggris yang terhormat. Saya Daniel Jang. Di sini Mimin nggak tahu ya kenapa Jang Tesan memperkenalkan dirinya dengan nama Daniel Jang. Yah, daripada dipikir ribet-ribet, mending kita lanjut aja. Dalam hati Leo dia pun berkata, aku tidak percaya dia bisa begitu santai di depanku, raksasa keuangan dunia. Dia bukan orang yang harus aku anggap enteng. Leo pun bertanya ke Jang Tesan, bagaimana Anda bisa tahu tentang keluarga saya? Apa Anda belajar di Inggris? Jang Tesan pun menjawab, saya bukan siswa internasional. Saya hanya sangat tertarik dengan Inggris. Saya tahu keluarga Stewart adalah keluarga bangsawan. Oh iya, aku punya perasaan yang baik tentang CEO Daniel segera setelah aku melihat Anda. Hahaha. Kemudian Leo pun bilang ke Clara, Clara, apa kamu bisa menunggu di luar? Baik Pak, jawab Clara. Dan akhirnya Clara pun pergi meninggalkan ruangan sembari dilihat oleh Jang Tesan dengan tatapan sakninya. Tak selang lama, Leo pun menawari Jang Tesan sebuah teh. CEO Daniel, apakah Anda mau minum teh? Jang Tesan pun menjawab dengan tertawa sedikit santai. Hahaha, saya masih bisa mencium aroma teh hitam yang saya minum di kantor manajer cabang Stephen Benson. Saya mau secangkir teh saja, terima kasih. Teh hitam pun dituangkan, dan Leo pun mengatakan, CEO Daniel, Anda adalah orang Korea terbaik yang pernah saya temui.
Pronunciation Anda sangat baik dan Anda juga sangat terampil. Terima kasih, jawab Jang Tae-san. Lalu si Hari pun bertanya, tapi saya penasaran. Melihat si Hari penasaran, Jang Tae-san mengatakan, jika Anda penasaran, silakan saja bertanya. Hehehe, jawab Jang Tae-san ini dengan tersenyum. Hari pun mengatakan, apa Anda sudah mengembangkan program investasi saham baru? Jika begitu, saya bersedia membayar royalti. Jang Tae-san pun menjawab, saya berinvestasi hanya dengan insting. Terkejut dong mereka berdua ini. Apa? Insting? Ya, sulit untuk dipahami. Tapi ketika saya melihat sahamnya, saya merasa bahwa itu akan naik. Itu seperti bonus dari Tuhan. Leo dan Hari pun hanya terdiam membatu karena gagal paham. Jangankan si Leo dan Hari, kita pun kalau misalnya nggak tahu ceritanya Jang Tae-san dan tiba-tiba dikasih penjelasan seperti itu, mungkin juga nggak bakal paham. Iya nggak? Kemudian waktu pun kita percepat ke beberapa saat setelahnya. Di sini Leo pun mengatakan, terima kasih atas dokumen jaminannya. Anda dapat mengambil pinjaman dengan saham sebagai jaminan. Di Hong Kong, siapapun yang berusia 18 tahun dapat mendirikan perusahaan perseorangan. Bank kami akan bertanggung jawab untuk itu. Terima kasih, kata Jang Tae-san. Saya tidak akan melupakan bantuan Bank HSBC ini. Tidak ada pajak atas keuntungan investasi asing sejak kontrak pajak ditandatangani. Pembebasan pajak dalam negeri juga mungkin untuk kemungkinan penyelidikan baru. Tentu saja, aku akan menggunakan Hong Kong sebagai persinggahan perantara. Aku berniat membuka perusahaan di surga pajak serta membuka rekening di Bank Swiss, tempat paling aman. Jika aku melalui beberapa tahapan, mereka tidak akan dapat menemukanku. Sama seperti bagaimana tidak ada yang tahu pemilik sebenarnya dari uang panas di seluruh dunia. Beberapa saat kemudian, setelah Leo dan Hari memeriksa seluruh dokumen yang dibutuhkan, dia pun mengatakan, kalau begitu, dananya akan disetorkan ke rekening segera setelah korporasi didirikan. Apa Anda setuju? Ya, saya setuju, jawab Jang Tae-san. Kalau begitu, silakan tanda tangani dokumen ini. Dan sampai perusahaan berdiri, Anda akan menerima semua layanan administrasi, hukum, dan akuntansi, termasuk sekretaris kantor. Dokumen pun diserahkan ke Jang Tae-san untuk ditandatangani. Dan setelahnya, scene pun berpindah. Hujan sedang turun. Diperlihatkan ada kaki seseorang yang sedang berjalan di tengah hujan tersebut. Dan ternyata itu adalah Jang Tae-san dan Clara. Mereka berdua sedang berjalan di tengah guyuran hujan dengan memakai payung. Clara pun berkata, hujan musim dingin mengingatkanku pada Chicago. Apakah kamu tinggal di Amerika saat masih muda? Tidak, aku pergi untuk berkuliah di Amerika. Aku belajar administrasi bisnis di Chicago. Kau adalah seorang mahasiswa Chicago yang bersikeras pada neoliberalisme. Clara pun mengatakan, gairah membara, keberanian, dan hasil yang kuat. Sepertinya tidak ada hal lain yang bisa membuatku gugup. Tapi aku melihat matamu gemetar saat keluar dari kantor. Apa ada sesuatu terjadi setelah aku pergi? Tanya si Clara. Jang Tae-san pun hanya menjawab dengan senyum sakninya sambil dia mengingat kejadian sebelumnya. Ya, kejadian di mana Jang Tae-san mengatakan dengan mengeluarkan senyum menyeringainya. Tunggu, Direktur Leo Stewart. Saya ingin mengubah kontraknya. Apa? Kaget dong mereka berdua ini. Leo dan Hari pun mengatakan, bagian mana? Bagian mana yang mau diubah? Kontraknya tidak ada yang lebih sempurna dari ini. Tingkat bunganya adalah 15%. Ada resiko investasi, jadi itu perlu diatur. Bukan bagian ini, kata Jang Tae-san. Mereka berdua yang masih kebingungan pun bertanya, lalu yang mana? Dengan tatapan serius, Jang Tae-san pun mengatakan, saya ingin mengubah di bagian pinjamannya. Lalu Anda ingin meminjam berapa banyak? Jang Tae-san pun tersenyum sejenak mendengarnya. Lalu dia pun mengatakan,
200 juta dolar. Bunga pinjaman 20%. Tanggal jatuh tempo adalah 1 tahun. Terkejut dong mereka berdua ini, sampai-sampai jantung mereka pun mau copot. 200 juta dolar, 20%. Yah, si Leo pun sampai melongo untuk beberapa saat. Lalu Sin pun kembali lagi ke tempat Jang Tae-san bersama Clara sebelumnya. Di sini Jang Tae-san pun mengatakan, tidak ada healing musik yang membuat pikiran dan tubuhmu lebih nyaman daripada suara hujan di sore hari. Aku menyukai suara hujan yang jatuh di pantai, jawab Clara. Perjalanan mereka pun akhirnya sampai di persimpangan lampu merah. Saat lampunya sudah hijau, mereka berdua pun menyeberang sembari masih diguyur hujan di bawah payung yang sama. Kemudian di tengah jalan, Jang Tae-san pun menyadari ada kendaraan yang melaju dengan kencang ke arahnya. Kemudian motor itu pun berteriak, "Ah, rimnya blong, ini bahaya, Nona, menghindarlah." Clara yang melihatnya pun sedikit panik dan mengatakan, saat motor itu sudah hampir menabrak si Clara, tiba-tiba, Jang Tae-san pun menyelamatkan Clara seperti di drama-drama romanse Korea biasanya. Ya, Jang Tae-san pun menyelamatkan Clara dengan menarik Clara ke dalam pelukannya. "Clara, apa kamu baik-baik saja?" teriak Jang Tae-san. Clara pun hanya terdiam karena masih syok. Lalu dia pun menatap ke arah Jang Tae-san dan terjadilah adegan saling menatap satu sama lain dengan diiringi musik romanse seperti yang ada di film-film cinta-cintaan biasanya. Musik. Dan setelahnya, scene pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan mobil berwarna kuning yang digunakan untuk ujian tes SIM. Dan ada seseorang yang memberitahukan, "Selamat peserta 47, Anda telah lulus." Dan ternyata itu adalah pemberitahuan Jang Tae-san yang lulus ujian SIM-nya. Sembari tersenyum ke arah kita, yang seakan mengejek, Jang Tae-san pun mengatakan, "Bagus, beli mobil sport ngehehe," ucap Jang Tae-san. Perusahaan investasi BMJ Ltd adalah nama perusahaan Hong Kong yang didirikan secara rahasia, dan BMJ itu singkatan dari Big Mountain G. Terjemahan bahasa Inggris lain dari nama Jang Tae-san. Itu adalah perusahaan baru yang bergabung dengan perusahaan Amerika Latin di Amerika Latin. Jadi mereka tidak akan pernah bisa menemukanku. Dari sekarang, aku akan benar-benar fokus. Bos terakhir dunia perjudian. Dia yang menawarkan keuntungan besar dan kerugian besar. Investasi masa depan dapat mengubah posisi pangeran dan pengemis dalam semalam. Jika aku membuat satu kesalahan dengan angka ini, maka aku akan keluar dari permainan ini. Deposit kontrak untuk masa depan yang aku targetkan adalah $3.190 per kontrak. Namun, transaksi sebenarnya adalah kontrak 15 lembar, $47.580.000. Investasinya adalah minyak Texas yang disebut minyak mentah WTI. Pada bulan Januari 2007, pasar masa depan domestik berjalan lancar. Individu mulai mengakses pasar ini pada bulan Mei. Bahan baku termasuk minyak mentah berada dalam kerja penuh. Kalau begitu, harga minyak spot akan terus melambung. Bukankah ada pepatah mengatakan bahwa masa depan adalah bayangan spot? BTW, pasar spot di sini adalah tempat instrumen keuangan seperti komoditas, mata uang, dan sekuritas diperdagangkan untuk pengiriman segera. Di sini kalian paham ya? Kalau nggak paham, mau kalian paham atau enggaknya, Mimin akan tetap lanjutin. Oke, lanjut. Aku tidak hanya harus memprediksi aliran pasar spot, tapi juga masa depan. Bagus. Total uang yang digunakan untuk investasi hari ini adalah $47.850 juta, 15.000 kontrak, dan total investasi spot lebih dari $713 juta. Itu saja untuk perusahaan Hong Kong, kata Jang Tae-san dengan tersenyum puas. Sekarang, haruskah aku memberikan LOR sedikit? Hahaha, lihatlah ini.
Tiba-tiba saja total aset sahamku sekarang bernilai lebih dari 750 miliar. Dan besok dengan jari ini aku akan menyebabkan kekacauan. Dan tibalah di keesokan harinya, di tengah banyaknya gedung ini, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Ketua tim, kita dalam masalah besar. Ada apa lagi dengan keributan pagi hari ini? Apa gedung New York runtuh?" Ya, ternyata kita kembali lagi diperlihatkan si kakek yang pernah diganggu Jang Tae-san sebelumnya saat Jang Tae-san bermain jual beli saham. Di tengah kepanikan mereka ini, pria ini pun berkata, "Itu menghilang. Apa yang kau katakan? Apa yang hilang?" Tanya kakek ini yang kebingungan. Bawahannya ini pun mengatakan, "Aku pikir Dewa Saham telah menarik dananya." "Apa?" balas si kakek. "Coba jelaskan lebih spesifik, berapa banyak yang dia ambil?" Itu 100 miliar won, ketua." Terkejut dong si kakek ini. "Apa? 100 miliar won?" Saat mengatakan itu, mulut si kakek pun sampai melongo terbuka lebar tanpa sadar karena terlalu terkejut. Dan dia pun mengatakan, "Apa maksudmu bajingan? Kemarin tidak ada masalah sama sekali. Jadi, kapan? Kemana dananya dipindahkan? Apa kamu sudah memeriksanya?" "Saat fajar, aku mentransfernya ke perusahaan investasi bernama LOR melalui akun tertaut." "Apa banknya akan baik-baik saja? Mendapatkan 100 miliar won hampir tidak mungkin. Bank utama hampir memiliki lubang di dananya saat fajar. Hubungi perusahaan investasi LOR sekarang. Cepat." "Baik, ketua tim." Lalu mereka pun menghubungi perusahaan investasi LOR. "Halo, ya, ini adalah perusahaan investasi LOR. Sekuritas kaum. Maaf, tapi CEO sedang tidak ada sekarang." Kemudian tak selang lama, banyak telepon masuk dari perusahaan lain yang membuat Yosera yang sudah bekerja di perusahaan Jang Tae-san jadi kewalahan. Ya, di sini Mimin agak susah sih ngejelasin karena Mimin juga agak kurang paham. Memangnya kenapa kalau Jang Tae-san menarik dananya 100 miliar won? Toh itu kan dananya dia. Kenapa mereka jadi panik? Ya enggak? Mungkin kalian yang pernah bermain dalam broker saham ngerti kali ya. Tapi di sini jujur Mimin gak ngerti sama sekali. Makanya agak susah jelasinnya. So, daripada ribet-ribet mikirin, kita lanjut saja ke alur ceritanya. Oke, lanjut. Dalam hati Yosera yang tiba-tiba menerima banyak telepon hari ini, dia pun berkata dalam hati, "Sebenarnya ada apa hari ini? Apa yang terjadi? Kenapa ada panggilan nonstop sejak tadi pagi? CEO kita pasti menyebabkan keributan semalam. Hehehe," kata Yosera dalam hati sembari menutup teleponnya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Setelah semua kekacauan itu, tiba-tiba Jang Tae-san pun datang. Yosera pun menyadarinya. Jang Tae-san pun di sini mengatakan, "Nona Sera, apa kopinya masih ada?" Tapi Yosera malah menjawab, "CEO, tadi ada panggilan dari setiap pialang dan bank yang meminta bicara dengan Anda." Jang Tae-san pun mengatakan, "Orang menjadi gila karena aku mengambil sebagian dari uang mereka. Aku tidak bisa mengendalikan diri dengan uangku." Lalu setelahnya, scene pun kita percepat ke beberapa waktu kemudian. Di sini, sembari meminum kopinya, Jang Tae-san pun mengatakan, "Apa kamu sudah menyiapkan apa yang aku minta?" "Ya, ada di tempat parkir," jawab Yosera. "Terima kasih Nona Sera. Ngomong-ngomong, jika ada panggilan seperti itu lagi, kamu bisa mengabaikannya Nona Sera." Baiklah CEO." Dan akhirnya Jang Tae-san pun pergi meninggalkan kantornya dengan menggunakan lift. Untuk sementara, selama 3 tahun, pemerintah akan mengambil tindakan kebijakan bebas pajak atas hasil investasi luar negeri. Itu adalah pemerintah yang ramah yang memberiku bantalan untuk kepulanganku. Jika aku tidak mengambil keuntungan sekarang, maka aku adalah orang yang bodoh. Dan sampailah Jang Tae-san di lantai B1. Saat liftnya terbuka, ternyata di hadapan Jang Tae-san ada mobil mewah Porsche 912 yang indah berwarna merah dengan atapnya yang bisa dibuka.
Mobil 3824 cc dengan transmisi otomatis 5 percepatan serta mesin 6 silinder continuous. Sekarang ayo pergi, ucap Jang Tae-san sembari mengendarai mobil mewahnya tersebut. Dan ceklek-klek, ngong-ngong, injak gas dan berangkat. Jang Tae-san pun mengendarai mobil mewahnya di tengah-tengah kota Seoul dan dia ternyata menuju ke sekolahnya. Oke, Shin pun kita beralih sebentar di sekolahan Jang Tae-san dan ternyata di sekolahan Jang Tae-san ini sedang ada upacara kelulusan anak kelas 3 dan pas sekali di sini Lee Ye-rin sedang dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan kelulusannya. Untuk Lee Ye-rin yang diberi beasiswa ke Universitas Hukum Korea, wali kota akan memberi Anda penghargaan khusus. Lee Ye-rin pun menerima sebuah sertifikat yang bertuliskan sertifikat spesial sertifikat. Nama Lee Ye-rin, pelajar di atas, telah memenangkan penghargaan ini. Untuk itu, dia menerima sertifikat ini. Tolong beri Lee Ye-rin tepuk tangan yang meriah. Para siswa yang berada di belakang Lee Ye-rin pun memberikan tepuk tangan meriah untuk dirinya dan Lee Ye-rin pun merasa senang menerima penghargaan itu. Kemudian Shin pun berpindah lagi ke tempat Jang Tae-san yang sudah sampai di sekolah. Dia pun juga membawa buket bunga. Jang Tae-san pun menatap sejenak spanduk yang bertuliskan "Selamat atas kelulusannya SMA Putri Jangju." Dengan senyum percaya dirinya sembari membawa buket, Jang Tae-san pun bersiap melangkah masuk untuk menemui seseorang. Yah, kalian pasti juga pada tahu sih siapa yang bakal dia temuin, iya nggak? Ayo ngaku. Yah, tepat sekali. Yang ingin Jang Tae-san temuin itu adalah si Lee Ye-rin. Dalam hati Jang Tae-san di sini bilang, "Ye-rin Sanbe, selamat atas kelulusanmu." Dan setelahnya cerita pun bersambung.